ini sebenarnya alat nggak murah juga. Saya jelaskan, ini untuk tabungnya sendiri oksigen ini bisa sampai harga 800-an. Nah, untuk tensinya sendiri ini harga sekitar 250-an. Untuk oximetri ini harganya 150-an. Nah, ini terpisah dari tabungnya. Ini sama ini kalau ini bisa harga 25, kalau ini sekitar 300. Nah, itu alhamdulillah bapak-bapak menyadari biarpun mahal, dia berani untuk iuran karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Yang pertama di sini PT MK Ruhun, yang kedua di Raja Wali, dan alhamdulillah yang di PT MK Ruhun bisa terselamatkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang pertama saya akan jelaskan tentang penggunaan oksigen atau tabung oksigen yang sudah ada. Nah, di sini ada tabung oksigen. Ini tabung oksigen sekitar 7 ml. Jadi untuk beratnya ini sekitar 5 sampai 10. Jadi masih bisa kita angkat. Nah, ini tabung oksigen portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika mau membawa pasien pun ini bisa diangkat dengan tanpa roda, ini bisa didorong. Nah, jadi nanti di sini pun ketika di tangga ini tabung oksigen ini bisa diangkat. Ketika di bawah bisa didorong. Nah, ini penggunaan tabung oksigen ini. Nah, sebelum saya masuk ke penataan perlengkapan dari oksigen sendiri, saya ajarkan cara membawa. Jadi cara membawanya itu satu bisa didorong, satu bisa diangkat. Posisi mendorong roda ada di depan kaki kita. Posisi mengangkat pun roda ada di depan kaki kita. Jangan sampai kita mengangkat seperti ini. Nah, karena penyangga ini bisa melukai kaki si pendorong. Jadi kalau kita angkat posisi seperti ini dengan keadaan panik, pasien dan penolong bisa cedera. Tapi kalau kita angkat seperti ini dengan posisi panik, jatuh pun dia tidak akan kena kaki karena di sini masih ada selat. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini jatuh pasti akan kena kaki. Sama saja si penolong sama pasien nanti akan jatuh berdua. Nah, yang pertama langkah untuk pemasangan oksigen. Di sini anatomi oksigennya di sini ada ini Bu, Bapak. Yang pertama ini tungkai atau tuas untuk membuka oksigennya. Nah, di sini ada kepalanya. Kepala ini ada lubang untuk pengeluaran oksigen kayak gas kita. Cuman kalau tabung gas kan buat kompor ya, api ya. Nah, oksigen ini bisa terbakar nggak sih Bu? Pak, oksigen ini bisa terbakar. Namanya oksigen itu dengan api dia bisa merambat, malah lebih besar dayanya dari oksigen dari tabung gas yang kecil itu. Jadi sebisa mungkin ketika penyimpanan harus dijauhkan dari api atau kelistrikan, itu jika dipunyai di rumah ya. Nah, di tengahnya sendiri ini ada tabung yang berisi oksigen. Nah, yang di bawahnya sendiri ada roda sama pengaman. Terus berapa lama kadaluarsa dari oksigen sendiri? Kadaluarsa oksigen itu tidak ada kadaluarsanya Bu. Yang ada penyusutan. Biasanya 1 tahun dia udah menyusut, sudah tidak keluar lagi oksigennya. Nah, beda sama gas-gas yang ada di gas buat masak dan lain-lain, itu biasanya ketika sudah lama dia akan menjadi tepung, ya kan, di dalamnya kan
Beda sama oksigen. Kalau oksigen tuh tidak ada kadaluarsanya, dia akan penyusutan setahun. Nah, ini baiknya berapa kali pengisiannya. Nah, misalkan di sini rajin atau bapak-bapaknya rajin atau ibunya rajin, ini biasanya per 3 bulan diganti oksigen. Biasanya di depan harga 30.000, kalau enggak 20.000. Nah, setiap 3 bulan ganti. Jadi tidak ada penyusutan dari oksigen sendiri gitu. Nah, kemudian ini adalah regulator. Ini regulator ini untuk menentukan berapa jumlah oksigen yang masuk pada pasien yang nanti kita berikan oksigen. Nah, di sini ada ada tuas pembuka oksigen ini, dan untuk ini yang kayak cincin ini untuk pengukuran berapa yang kadar oksigen yang akan keluar. Di sini ada jumlahnya dari 1, 5 sampai 10, maksimal 15. Nah, untuk ini yang bundar ini adalah jumlah oksigen yang ada di tabung. Jadi ini nanti menentukan bahwa oksigen itu melakukan penyusutan apa tidak. Ini nanti bisa dilihat di sini ketika nanti sudah dipasang. Nah, untuk ini gagangnya ini yang nanti akan disambungkan ke tabung oksigen. Ini gagang ini. Nah, kita coba untuk memasang. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini hadap sana Pak. Ini pasangkan pas tuas, kemudian putar. Ini putar sesuai dengan arah jarum jam. Jika ada obeng atau apa, bisa dikencangkan dengan obeng, tapi ini sudah cukup karena ini dengan tangan pun dia akan kencang. Nah, ini setelah dipasang tuas ini untuk pengeluaran oksigen ini kita putar. Di sini ada tulisan open sama close. Untuk open sendiri putar ke sebelah kanan sesuai arah yang ada di gambar tuasnya sendiri. Ini diputar. Nah, nanti tahu tabung ini ada oksigennya atau tidak di sini Bu, di sini Pak. Nih. Nah, jarum ini nanti akan naik. Berarti ini tabung ini keluar oksigen penuh. Nah, kalau sudah keluar oksigen penuh, nah nanti kalau misalkan ada pasien menentukan berapa oksigen yang akan keluar pada tuas yang ini, yang kecil, kita putar. Nah oksigen sini akan keluar. Di sini akan keluar udara. Nah udara ini yang nanti akan masuk ke pasien. Dan kemudian ini adalah tabung. Biasanya kalau di rumah sakit, kalau zaman dulu dikasih air. Kalau sekarang nggak boleh Bu. Karena kenapa? Kalau dimasukkan air, paru-paru juga akan kemasukan air. Jadi nantinya paru-paru itu akan basah. Kalau kasarannya itu, awalnya itu paru-paru itu akan jadi agak lembab, masuk ke paru-paru. Nah, cairan itu kita kan nggak tahu yang masuk airnya seberapa. Jadi tiba-tiba airnya menyusut, kita masuk ke paru-paru, itu malah tidak bagus. Nah, kalau yang sekarang ini harus tidak usah dikasih air. Jadi yang keluar nantinya itu oksigen murni. Oksigen 99% oksigen murni. Jika yang di tabung ini dimasukin air, maka
yang masuk oksigen itu hanya 70%, sisanya adalah air yang masuk ke paru-paru. Nah, nantinya di rumah sakit biasanya ada beberapa macam cara pada tabung ini. Itu mungkin untuk yang medis ya. Kalau yang awam saya sarankan ini tidak menggunakan air. Nah, kemudian di sini alhamdulillahnya kita beli 2 selang. Yang kecil ini namanya selang kanul. Ini untuk pasien-pasien biasanya yang cedera kecelakaannya tidak berat. Misalkan dia punya riwayat asma terus main pingpong terus dia sesak, bisa menggunakan ini. Misalkan dia sedang sakit batuk terus dia paksain olahraga terus dia sesak, bisa pakai ini. Nah, yang satu lagi ini yang tadi Bu, yang tadi Pak, buat pasien yang sudah jatuh, gagal nafas atau gagal jantung, langsung dipakai ini nih. Nah, ini nanti yang untuk materi kedua saya kasih tahu caranya. Kalau misalkan saya kasih tahu sekarang, nanti simulasinya Bapak Ibu jadi lupa. Nah, ini namanya NRM. Di sini ada maskernya. Masker ini nanti akan memberikan oksigen sekitar 70 sampai 80. Nah, di sini ada plastik buat penampungan oksigen murninya. Nah, nanti ini akan saya praktekkan pada waktu nanti bantuan hidup dasar. Kemudian di sini yang kedua ada alat oximetri. Seperti yang tadi, kita untuk sekarang kita sudah tidak menggunakan cek nadi, cek nafas, itu kelamaan ya Bu ya. Karena kan yang kita bantu kan orang gagal jantung sama gagal nafas. Kalau kita tiba-tiba cek nafas, cek nadi, itu bisa memakan waktu sekitar 5 menit, sedangkan nadi kita per menitnya itu normalnya sekitar 70 sampai 120 detakan. Itu kalau kita terlambat sekitar 1 menit aja, itu sudah tidak bisa dikatakan bantuan hidup dasar. Ya, mungkin ya yang 50% meninggal itu sudah masuk. Nah, alhamdulillah kita sudah punya, jadi kita bisa pasang. Apa saja komponen yang ada di oximetri di sini? Yang pertama, mungkin kalau yang punya di sini ada saturasi oksigen atau SpO2. SpO2 ini adalah pendetek berapa kadar udara atau kadar oksigen yang ada di tubuh kita. Misalkan saya nih masukin jari saya, nanti di sini akan kedetek berapa kadar oksigen yang akan masuk di tubuh kita. Normalnya kita yang tidak pakai selang oksigen atau kita yang sedang beraktivitas itu sekitar 95 sampai 100. Nah, kemudian di samping ini ada tulisannya PRPM, itu nadi kita. Nah, di sini bisa kedetek nadi kita. Nah, berapa sih nadi kita normalnya? Normalnya itu sekitar 80, minimal 80, maksimal 120. Itu orang yang tidak beraktivitas. Tetapi kalau orang yang beraktivitas itu bisa lebih, bisa berkurang. Nah, ini sudah ada SpO2. Ini Bu, bagaimana cara memakainya sih? Oximetri ini bagusnya dipasang di tangan kiri. Kenapa di tangan kiri? Karena tangan kiri yang lebih dekat dengan jantung. Jadi sebisa mungkin ditaruh di tangan kiri. Nah, posisinya di jari yang sebelah mana? Contoh. Bagusnya di jari yang sebelah samping jempol. Karena apa Bu? Ini satu,
ini lebih dekat dengan nadi yang ada di tangan. Yang kedua, otot atau vena yang ada di sini itu lebih besar ketimbang jari-jari yang lain. Jadi untuk mendetek itu lebih 100% untuk angkanya. Nah ini oximetri ya Bu. Yang kedua ini tensi ya Bu. Untuk tensi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini di bantuan hidup dasar ini tidak kita pakai. Ini hanya untuk kalau untuk bapak-bapak yang mau pingpong itu sebelum dan sesudah tenis meja biasanya kalau mau tensi tinggal tensi aja. Misalkan tidak enak badan terus dipaksain untuk pingpong bisa dilakukan tensi dulu karena itu menyangkut keselamatan diri sendiri. Termasuk buat yang senam. Nah, ini juga bisa dipakai untuk ibu-ibu yang suka senam ya. Alhamdulillah sebenarnya ini tujuannya khusus untuk PTN Karun karena ibu-ibunya datang ya sekalian aja bisa digunakan. Ini ada tensi, oximetri dan selang oksigen. Sebelum saya lanjut ke bantuan hidup dasar, ada pertanyaan? Iya Pak, silakan Pak. Urutan untuk pemakaian dari mana dulu? Nah, bagus Pak. Nanti itu akan dijelaskan di bantuan hidup dasar. Ibu ada Bu? Kan kita kan beraktivitas ya Pak. Gejala apa yang minimal bisa kita rasakan kalau kita tahu oh kita ini bermasalah gitu loh Pak. Jadi apa yang harus misalnya kita sesak nafas atau apa itu berarti yang harus bisa dihentikan kegiatan itu. Untuk mengetahui gejala dini untuk serangan jantung itu sendiri seperti apa? Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi. Nah itu nanti akan dilakukan kita simulasi bantuan hidup dasar. Nah bantuan sebelum kita masuk ke materi kedua, saya jelaskan secara pendek dan secara awam agar Bapak Ibu bisa tahu apa sih itu bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar, bantuan hidup yang dilakukan oleh awam untuk melakukan pertolongan pada pasien, teman atau keluarga atau teman dekat kita sendiri atau orang lain yang terdekat kita sendiri dari pertolongan pertama. Jadi ini bantuan hidup dasar itu dilakukan untuk pertolongan pertama, jangan menganggap untuk pertolongan kelanjutan. Karena tadi bantuan hidup dasar itu bukan 100% untuk menolong pasien agar sehat, tapi sebisa mungkin 100% untuk mengelola atau menata laksanakan pasien agar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut itu. Nah, bagus Bu pertanyaannya. Bagaimana sih alangkah baiknya ketika kita melakukan udah di pikiran pengen melakukan senam misalnya Bu ya, atau enggak kecanduan tenis meja, tapi kita posisinya sudah aktivitas capek dari pagi sampai sore. Yang pertama ini Bu, yang tidak boleh dilakukan olahraga berat, ini berat ya. Kalau ringan mungkin bisa dilakukan berat. Yang pertama ketika kita sudah melakukan perjalanan jauh. Kadang kita habis perjalanan jauh terus tiba-tiba ada yang ngajak, ayo Bu senam, ayo Pak pingpong. Nah itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dalam perjalanan jauh oksigen dan kadar HB kita itu kita belum tahu apakah turun apa tidak. Biarpun kita makan, kadang kita paksain, ayo tenis, ayo senam. Nah itu sebisa mungkin jangan. Yang kedua, dalam kondisi badan yang tidak sehat, misalkan pusing, terus kemudian mual, terus lemas, kita nggak tahu lemas karena apa, terus biasanya kaki sakit, kalau enggak nyeri pada dada belakang atau dada depan,
itu sebisa mungkin jangan melakukan aktivitas. Karena tanda-tanda dari gagal jantung, penyakit jantung, dan gagal nafas itu tidak jauh dari tubuh yang ada di sekitar jantung. Jadi dari perut, dada belakang, dada depan, dada kanan, dada kiri, kemudian kepala itu lebih dekat dengan anatomi jantung. Jadi ketika Bapak Ibu di sini sudah merasakan tidak enak, jangan memaksakan untuk olahraga, karena itu resikonya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah beristirahat kemudian olahraga. Nah, aktivitas yang bagus buat olahraga itu bagaimana sih? Nah, ketika bapak-bapak selesai kerja, sebisa mungkin pulang dulu. 1-3 jam bapak-bapak silahkan istirahat dulu di rumah. Boleh duduk, boleh tiduran, atau enggak makan dan minum. Itu yang paling bagus. Terus kemudian jika bapak sudah sudah mulai kelelahan, jangan dipaksakan buat melakukan aktivitas olahraga, karena itu resikonya tinggi daripada bapak-bapak yang sudah istirahat. Nah, itu aja Bu dari sana. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar? Yang pertama tadi Bapak Ibu, ketika ada teman kita yang beraktivitas olahraga tiba-tiba jatuh atau pingsan atau sesak nafas, usahakan pasien itu atau teman kita itu tidur di area yang datar lurus dan bawahnya tidak ada busanya, tidak empuk, yang datar kasar. Jadi tidak bergelombang. Kalau misalkan di kursi itu jangan. Jadi di lantai seperti ini udah bagus. Karena apa? Karena dengan datarnya seperti ini, kadar darah dan oksigen itu nanti akan merata dari seluruh tubuh kita. Yang kedua, kita jangan sampai olahraga terus jongkok kelamaan sambil nunggu yang lain pimpong nih, kita nonton dan jongkok. Itu malah tidak bagus ketika kita berdiri. Itu pasti akan pingsan, karena kadar oksigen yang waktu kita jongkok itu akan turun. Ketika kita bangun refleks seperti ini, oksigen sendiri tidak akan bisa naik ke otak. Makanya banyak orang yang sudah jongkok terus kemudian pingsan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dilakukan harusnya aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Dalam arti aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kita tidak melakukan misalkan megang pisau, kita taruh. Kemudian kalau enggak kita megang alat benda-benda tajam dan lain-lain. Kemudian aman lingkungan, carilah lingkungan yang jauh dari kelistrikan. Kemudian kaca, kemudian ada batu-batu tumpul, itu aman lingkungan. Kemudian aman pasien, ketika jatuh pasien, posisi dia tengkurap sebisa mungkin kita telentangkan. Pokoknya apapun secepatnya kita telentangkan. Posisi dia tengkurap, mau miring, mau pas waktu di tembok seperti ini, posisikan dia langsung telentangkan. Secepat mungkin telentangkan. Nah, yang kedua, karena kita sudah ada oximetri, kita langsung pasang oximetri. Ya kan? Bapak Ibu itu kenapa dipasang oximetri? Emang sudah tahu itu gagal jantung, gagal nafas. Nah, disinilah kita nanti akan tahu. Orang awam tidak akan bisa mendiagnosa itu gagal jantung atau gagal nafas, tapi orang awam bisa mengetahui itu hentinya nadi sama tidak bisa bernafas. Nah, di situ. Jadi tidak bisa, orang awam tidak bisa langsung itu gagal nafas tuh kecapean, itu gagal jantung tuh kecapean. Itu kalau dilihat kasat mata kita tidak tahu, tapi kalau dengan oximetri ini orang-orang pasti akan tahu. Waktu dipasangkan kita lihat sebelum salah satu bapak
misalkan kita hanya berdua, bapak satu ini pingsan tanpa kita ketahui dia gagal jantung atau gagal nafas. Kita pasang oksimetri. Setelah pasang oksimetri, bapak jangan memikirkan oksimetrinya ini, karena ini akan berjalan terus. Yang dilakukan bapak atau ibu adalah minta tolong. Jadi minimal ada 2 orang penolong, karena itu nanti akan jadi 2 orang saksi. Di hukum pun seperti itu, kalau hanya 1 saksi itu tidak akan kuat. Tetapi kalau jika ada 2 orang saksi, itu bisa menjadi pertimbangan seperti itu di hukum kesehatan. Jadi minta tolong sebisa mungkin ada yang datang misalkan 1 atau 2 orang. Setelah minta tolong ada 2 peran. 1, bapak yang tadi dimintain tolong itu menyiapkan, atau enggak misalkan ada tenaga medis di sekitar, minta tolong ke tenaga medis di sekitar. Misalkan tidak ada tenaga medis di sekitar, siapkan alat transportasi untuk ke tindakan kelanjutan, misalkan ke rumah sakit, kalau enggak ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat. Nah, bapak yang satu ini ngapain sih Bu setelah bapak yang satu itu teriak-teriak menyiapkan transportasi? Bapak yang satu ini mengecek yang tadi. Setelah diketahui, oh nafasnya tidak ada nih, ternyata SpO2-nya ini kurang dari 50. Nah, karena kita sudah dekat, kita punya alat ini, bawalah alat ini, langsung dekatkan ke pasien. Nah, baru ini kan ada 2 selang. Selang yang utama yang mana? Yang ini Bapak Ibu, yang nanti memasukkan 80% oksigen yang masuk ke pasien. Nah, itu jikalau pingsan, jikalau dia sesak nafas, itu bisa menggunakan ini. Nah, ini bagaimana sih Bu cara memasangnya? Nah, ini nanti dipasang di sebelah sini. Ini ada lubang, pasang sebelah sini. Untuk ini sendiri maksimal hanya di angka 7. Di angka 7 ini. Nah, ini angka 7. Ini angka 7. Nah, untuk ini sendiri maksimal di angka 10. Nah, jika nadinya ada, nanti kelihatan oksigennya naik setelah dipasang oksigen. Nah, tinggal temennya yang tadi nyari medis atau transportasi untuk menyiapkan, kita transportasi ke rumah sakit atau enggak klinik atau puskesmas terdekat. Nah, jika yang terdetek, kok ini oksigennya ada, tapi nadinya tidak ada, apa yang dilakukan? Kita lakukan RJP, resusitasi jantung paru. Ini awam buat bapak-bapak apa ibu-ibu yang belum tahu ilmunya. Nah, RJP itu seperti apa Bu? RJP itu kita mengendalikan nadi yang ada di manusia. Jadi normalnya nadi kita berapa per menit? 80 sampai 120. Jadi kita nanti akan memompanya sekitar 120 dalam 60 detik. Jadi perhitungannya 30, 30, 30, 30, baru dicek lagi masih ada apa tidak. Jadi posisinya seperti ini, Bro. Ini bantal dulu aja ya. Bantal dulu aja. Jadi ketika kita sudah aman diri, aman lingkungan, aman pasien, posisi rata, terus kemudian ini tidak ada busa bawahnya, jadi rata, papan rata. Nah, kita beranikan nih untuk melakukan RJP. RJP itu seperti apa posisinya? Nanti posisi tangannya ini. Yang pertama kita lihat posisi jantung. Ya. Jadi nanti ini cepat, posisi jantung kan di sebelah kiri.
kita mengunjuknya sebelah kiri. Posisi tangannya, tangan kiri di bawah tangan kanan. Kenapa? Karena tekanan tangan kanan itu akan lebih kuat tangan kiri untuk memopang pengaturan dari daya tekanan tangan kanan. Jadi seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 sampai 30. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 3 sampai 30. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Nah, dicek lagi nih. Oke, ini kan selalu terpasang, dicek. Sudah jalan terbaca belum? Udah jalan belum nadinya? Nah, kalau misalkan nadinya kebaca, nah berarti kita siapkan nih yang tadi orang kedua ini yang sudah menyiapkan, kita angkat ke mobil. Posisi Ya. tangan di mana, Pak? Posisi tangan ini Di mana? Di dada di dada kiri. kiri. Ya. Tekannya sebelah kiri. Nah, jadi ada dua. Kalau laki-laki biasanya pas di dada kiri atau punting susu dari laki-laki. Nah, ya kan? Kalau ibu-ibu itu biasanya kan ketutupan, ya kan? Maaf nih ya, ini secara medis aja ya, ketutupan. Nah, itu ibu-ibu sebisa mungkin agak ke bawah dari dari susunya, ya, ya payudara. Dia bilang laki-laki di bawah payudara gitu. Nah, posisinya ini Bu, yang bergerak adalah bahu, bukan tangan. Perhatikan. Bukan tangan kayak gini. Bukan, ini kalau ini ngulap, ya kan? Tapi bahu nih. Bukan ini, bukan pantat atau pinggul yang kayak gini. Bukan ya, tapi bahunya ya. Oh, tangannya nutup, Pak. Tangannya nutup seperti ini. Oh, bukan begini, begini. Ini, nah, seperti ini ya. Nah. Coba terus sampai berapa? 4 kali siklus jalan 30. Pokoknya cepat 60 detik itu kita bisa harus dapat 120 kali. Oh, ritmenya itu 60 itu dalam 1 detik ya? Artinya ritme ininya? Enggak, 120 pompa Setengah dalam detik. 60 detik. Setengah detik berarti. Berarti 30 kali 4. Nah, ya kan? Kalau orang panik biasanya udah hitung aja. Misalkan udah sampai 30 ulang lagi. Nah, Jadi tekanan selesai 120. Ini oksimetri jika pasien ini henti jantung, ini dipompa, ini akan jalan, akan keluar. Tapi kalau kita berhenti, dia akan kembali ke 0 lagi. Nah, itu berarti belum berhasil, kita pompa lagi. Kekuatan tekanannya berapa banyak? Bentar, ini pompa lagi kan, sampai nanti waktu siklus ketiga berarti kan 34 kali 34 kali. Nah, kita lihat masih keluar enggak. Kalau tidak keluar, ulangin lagi sampai siklus 3 kali. Nah, untuk tekanan pompanya itu 1/3 dari tinggi dada kita. Jadi sebisa mungkin lebih tekan. Kenapa? Oh, saya takut Pak nanti tulang yang sini retak. Nggak apa-apa. Karena pengalaman yang saya tahu kalau tulang sini jatuh dan lain-lain tidak dioperasi, dia akan menyatu sendiri. Cuman ada jejas atau enggak luka biru-biru seperti itu. Yang penting kan tekanannya dulu kita. Jadi jantung kita kan ketutup tulang. Nah, tekanan yang ke jantung itu harus kuat. Nah, ketika 1 siklus atau 2 siklus ini sudah bangun nih Bapak, batuk-batuk, kalau enggak biasanya yang terjadi batuk-batuk, kalau enggak dia agak ngorok. Nah, terus kita bangunkan. Ketika sudah bangun, kita rangsang. Rangsangnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau dulu rangsang kan biasanya di
Kalau enggak yang seperti itu biasanya dipunting. Kalau bapak-bapak itu dipunting. Kalau ibu-ibu kan nggak boleh dipunting. Diputing. Punting Oh, langsung. dikritikin. Itu kan cepet Cuk. Dipencet aja dia langsung bangun tuh. Oh enggak. Coba tes. Ya kan? Saya udah agak Bangun semuanya maksudnya kan. Nah, kalau ibu-ibu itu di jari Bu. Kan jari sekuat mungkin kayak orang tidur-tidur. Di mananya? Di jari. Nah, di kukunya sebelah kiri tekan sampai kuat, dia pasti akan respon nantinya. Karena itu sakit di situ. Nah, kita belajar kalau kita sukses melakukan RJP tadi, kita sudah pasang nafas. Ketika dia sudah bangun, apa sih yang sudah harus dilakukan? Satu, lakukan pasien ini posisi mantap. Posisi mantap itu posisi seperti apa Bapak Ibu? Posisi mantap itu posisi pasien ini ketika sudah melek terus udah bisa batuk itu hadapkan ke kanan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, maaf ya. Tangan kiri buat nopangin wajah. Nah, ini kaki sini nih ke sini. Orang tidur gitu. Nah, posisi ini kenapa? Karena untuk merelaksasikan jantung. Jika posisinya ke kiri itu akan tidak bisa karena jantung akan tertekan. Jadi posisinya itu sebelah kanan. Sampai apa? Sampai dia merespon sendiri nih bangun seperti ini. Nah itu nanti kita posisikan dia untuk tiduran biasa. Jangan sampai dia belum bisa bangun, dia masih kayak gini, kita biarkan saja sambil kita memberikan oksigen. Terus kita respon, Pak, sudah bisa tenang belum Pak? Baru kita butuhkan atau tidurkan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika kita sudah melakukan, Bapak Sigit, kita sudah melakukan RJP, terus kita takut, kok nadinya nggak naik-naik, terus nafasnya nggak naik-naik, itu gimana Bapak Sigit? Ada beberapa syarat atau mungkin kenapa sih kita harus menghentikan bantuan hidup dasar? Yang satu, penolong ini sudah kelelahan, kan capek kan, kelelahan udah RJP, terus medisnya nggak datang, yang bantuin bingung nyari mobil nggak dapet, kita nggak ada yang gantian, itu boleh di stop. Saya udah kelelahan karena posisinya mungkin Bapak yang menolong juga habis olahraga. Yang kedua, pasien-pasien yang kecelakaan, itu yang pendarahan, itu nggak boleh dilakukan RJP karena kita nggak tahu pendarahannya di mana, di dalam atau kalau di luar kita tahu, tapi kita kalau melakukan RJP darah itu akan lebih banyak keluar. Yang ketiga itu pasien-pasien dengan keadaan sakit kronis. Kalau sudah sakit kronis misalkan beliau maksudnya tidak olahraga nih, tetapi dia sakit udah lama di kamar tiduran atau di rumah sakit, itu untuk RJP sendiri itu sudah tidak dilakukan karena itu sudah tidak memaksimalkan untuk pasien dilakukan RJP. Nah, bagaimana sih setelah ini Bapak Sigit ketika nanti kita tidak berhasil melakukan bantuan hidup dasar, akan tetapi sudah siap mobil, sudah siap medis untuk dilanjutkan ke rumah sakit, puskesmas atau klinik yang terdekat yang bisa melakukan bantuan hidup berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah panik, misalkan kita sebagai orang awam panik, terus kita sudah melakukan RJP tidak ada nadi, kita tetap pasangkan selang nafas ini.
Dan nanti ada beberapa orang, misalkan alhamdulillah tetangganya merespon semua terus datang. Jangan sampai kelamaan pasien itu kita diamkan, misalkan 1-30 menit. Itu tidak bagus, misalkan kita hanya diam saja tidak melakukan RJP. Terus misalkan dalam 5 menit kita melakukan RJP terus gagal, terus semuanya sudah siap, kita langsung ke rumah sakit. Karena beberapa detik, berapa menit, berapa second pun itu berharga buat pasien. Keberhasilan kita di situ. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi kita langsung aja kita bawa ke rumah sakit dengan mobil, tapi oksigen tetap dipasang. Nah, tadi Bapak Ibu cara membawa oksigennya. Jika datar ini tinggal dorong, jika kita naik ke mobil ini kita angkat. Apa saja yang nanti dibawa ke mobil sih selain oksigen dan pasien? Yang pertama oksigen, terus oximetri sama pasiennya, dan bagaimana cara mengangkatnya. Kadang bapak-bapak ini asal-asalan kita angkat, tiba-tiba dia kepalanya dekat ke belakang. Nah itu biasa bisa terjadi cedera. Nah berangkatnya ketika kita sendirian, ya kita udah teriak-teriak, gak ada yang datang, gimana ya cara mengangkatnya ke keluarga ya. Nah silahkan Pak Adi, tinggal Pak diangkat. Ini modelnya Pak. Yang modelnya ini. Yang kecil. Karena enak aja deh. Pendekan, dikit. Ya, model. Yang nyari yang enak. Bukan. Tentang. Pingsan nyari yang enak. Pak Sigit, Pak Sigit, sebelum diangkat contoh puting yang di Nah, berdiri ntar dia. Susah. Dari sini. Enggak, ketika kayak gini nih, kita udah panik, udah teriak-teriak, nggak ada yang datang, terus kita pengen ke keluarganya nih. Kalau susah, kita modelnya seperti orang digendong, jadi tangan diatasin semua, itu diem aja. Nah, jika berat badannya lebih kecil daripada kita ya, tapi kalau berat badannya yang lebih gede kayak Pak ini susah. Ini resiko yang lebih kecil ya. Nah, ini nanti kita angkat. Nah, kita seolah-olah menggendong, paham nggak? Dirangkulin dulu ke kita. Dirangkulin dulu ke kita, tapi kita lihat posisi kepala agar kepala tidak cedera. Karena kan kita sendirian nih, kalau kita tidak melihat kepalanya, kepala cedera, terus dia jatuh, nanti akan beresiko lebih tinggi. Karena gini Bapak Ibu, kenapa tadi saya tekankan kepala, dada sama perut. Orang kecelakaan, patah kaki dua-duanya, dia masih bisa hidup. Tetapi orang kecelakaan, dia luka di kepala atau di dada, dia pasti akan cepat meninggal. Ya contohnya aja, banyak orang sopir-sopir itu yang kecelakaan, yang patah setengah, dia tinggal setengah, dia masih hidup. Karena yang membuat hidup adalah jantung dan otak. Itu aja, konsentrasinya di situ. Nah, ketika mengangkat pun kita konsentrasinya ke kepala sama ke dada. Biarkan misalkan pasien ini kurus, kita bisa ngangkat tapi lebih tinggi. Biarkan saja ini kakinya gesor-gesor ke lantai, biar yang penting kita bisa angkat, lalu dicari bantuan misalkan itu jauh. Ya, jadi angkatnya seperti orang menggendong, ya nggak usah digendong ya Mas ya, berat, ntar tenaganya habis. Nah, jika dua orang ngangkatnya seperti kita ngangkat biasa. Contohin Pak, orang ini entengnya. Pak Harus. Relawan. Pak. Relawan. Jangan dilempar ya. Nah, itu ada lubang got. enggak, Pak Marco di sini. Pak Haji di sini berdua. Oh, ini mah galak nih.
Ini Pak. Nah, Pak Manto tangannya satu di bawah sini Pak. Nah, yang satu di bawah sini. Ini posisi tangan diteguhkan di dada. Jangan berat. Nah, kalau Pak Haji bukan tangannya dua-duanya ke sini. Kenapa? Misalkan tangannya ini sudah ke sini, ini sudah ke sini. Pas ada yang jatuh, dia akan jatuh seperti ini. Iya kan? Gelinding. Akan tetapi jika Pak Haji posisinya kayak gini dong, dia biarpun jatuh, dia Kepalanya akan doang. tertekan. Paling paling doang. Jadi ini seperti ini, Pak Haji nanti seperti ini. Bukan, ini Pak Haji sini. Tangan satu sini. Nah ini Pak. Nah ini seperti itu. Angkat 1, 2, 3. Badannya diberat-beratin. Badannya diberat-beratin. Masya Allah. Ya seperti itu jika berdua. Nah, nanti mengangkat ke mobilnya tuh seperti itu. Nah jika bertiga, Pak bertiga, ini seperti ini Pak. Pak saya itu Yang relawan. satu lagi. Berdua lagi. Relawan. Jika bertiga seperti ini nih. Relawan pertolongan. Pak, yang ke atas ini seperti ini Pak. Nggak usah Pak Manto udah nggak konsentrasi itu. Yang ke atas ini posisi tangan. Ini menjaga Yang pertama. kepala sama dada. Yang pertama itu. Yang pertama. Yang pertama Pak di sini. Nah yang kedua ini Pak Manto. Ini satu di sini, ini satu di sini. Ini sama. Nah sama. Gini. Tapi kalau bertiga, Angkat. Nah, 1, 2, 3. Nah seperti itu ya. Banting. Blok E. Nah, oke, turunkan lagi. Nah, seperti itu, ya kan? Jadi untuk resiko jatuh pun lebih kecil. Turuninya baris bareng, turunin bareng juga. Nah, nanti ada beberapa cara atau leader untuk pengangkatan. Leader itu pasti yang berada di dekat kepala sama jantung. Jangan sampai leadernya itu, ayo angkat bareng, yang satu sudah angkat, yang satu belum angkat, jomplang ujung-ujungnya jatuh. Tapi leadernya bisa tahu nih, ayo kita angkat bareng dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, angkat dulu. Nah waktu jalan pun jangan langsung jalan kayak gitu. Tapi yuk kita jalan ke sana 1, 2, 3 jalan bareng. Jadi hentakan itu yang nanti akan menjaga ini pasien safety-nya jatuh atau tidaknya pasien di situ ya. Nah di situ aja. Pokoknya intinya kita semaksimal mungkin ketika kejadian seperti itu kita harus merespon, karena sekecil apapun kejadiannya itu tetap kita anggap keluarga kita sendiri, ya kan? Jangan sampai ketika nanti teman kita berolahraga atau bapak ibu yang senam, kita takut untuk melakukan tindakan atau panik, itu akan mencederai diri sendiri sama pasien yang tadi. Jadi kita anggap keluarga, jangan sampai panik. Step by stepnya kita harus tahu, dan nanti saya akan melakukan simulasi 1 orang pasien, 2 orang penolong. Yuk, yang ini, yang mau pasiennya Pak Manto, yang kecil aja pasiennya. Ini. Bang Harun nih enteng. ya entengan tuh. Entengan ini yang kemarin saya gendong kuat. Nah, Pak, ya Pak Haji tuh pasiennya, Pak Haji. Ya lagi Ayo Pak. Bayarnya mahal. Oh, ya. 2 kali. Ntar dikasih Ini kan bakso. model. Ini pasien nih, 2 orang lagi, Pak. Pak Nabi mau? Belum tahu ya Pak. Ya Pak Sam, Pak. Apaan? Pasien Pak Mus, Pak Ben. Yang udah tahu. Nah, simulasinya seperti ini Pak. Saya ngomong nanti Bapak lakukan ya. Ceritanya ini habis olahraga tenis. Kemudian Pak Adi ini jatuh. Pak Mus nanti langsung memposisikan Pak Adi ini di bagian datar, ya. Sudah bagian datar, misalkan Pak Adi ini tengkurap seperti ini, langsung ditelantangi Pak Mus, ya. Nanti posisi Pak Sarul itu mencari bantuan,
Jadi jangan semua langsung konsentrasi ke pasien, nanti malah kelamaan. Jadi datang terus jatuh. Pak Mus langsung posisi pasien, Pak Sarul langsung manggil teman. Misalkan, Saya di mobil. ya, misalkan Pak En, silakan Pak Sarul bilang Pak En, silakan. Main. Oh, ini rekonstruksi. Ya, rekonstruksi langsung praktek. Kamu jatuh dulu. Nah, posisikan. Nah, Pak Sarul langsung nyari bantuan. Di mobil. Belum ya, bantuan dulu. Nah, nanti posisikan jauh dari listrik, terus jauh dari kaca. Ya. Nah, udah setelah posisikan, Pak Sarul sambil manggil tolong bantuan, Pak Sarul juga ambil alkesnya ambil. Nah, ketika Pak Mus sudah memposisikan, langsung angkatnya misalnya berapa? Ya. Nah, misalkan berapa Pak Sarul, tinggal dorong aja seperti ini. Jangan diangkat, dorong. Karena akan lebih cepat didorong daripada diangkat. Misalnya di tangga, angkatnya posisinya roda di depan kaki kita. Jangan ini sandaran ini di depan kaki kita. Nanti kita misalkan panik, ini jatuh, kaki kita yang kena. Jadi misalnya di sini, lalu kita dorong sana, deketin. Iya. Setelah misalkan alkes di bawah Pak Sarul, nah posisi Pak Mus setelah menggulingkan pasien, Pak Mus langsung ke sebelah kiri pasien, jangan berdiri di kanan, langsung ke kiri pasien. Nah, Duduk. Berdiri. Posisikan. Sorry, maaf. Nah, posisikan Pak Sarul langsung yang pertama pasang oksigen. Karena seberapapun kita nggak tahu itu yang Pak Sarul yang ini. Kita nggak tahu nih mau gagal nafas apa gagal jantung. Pak Sarul pasang oksigen, Pak Mus tadi pasang oximetri sebelah kiri pasien. Ini pecat. Ente kan tadi nyiapin transpirasi. Nah, Pak Sarul oksigen yang nanti akan diberikan ke pasien ini pasang Pak, pasang ini apa? Ini di sebelah sini Pak. Nah ini di sebelah sini. Nggak tahu tadi nggak ikut. Pasang seperti pasang masker. Pakai ini juga. Ya pakai aja biar kita tahu pakai. Maaf ya Bang ya. Nah nanti kita tahu nih salah apa benarnya Pak Sarul masang masker, ya kan? Kalau masangnya salah, dia tidak akan masuk oksigennya, malah membuang-buang tenaga kita. Nah, posisi pasang masker yang benar nih, ini udah benar, akan tetapi bentuk maskernya kita sesuaikan dengan wajah dari pasien. Jadi yang atas ini menutupin pas hidung, yang bawah ini akan menutupi dagu pasien ya. Kemudian langsung untuk ini kan maksimal kan 100 sampai 10. Maksimalin saja 10. Kalau panik maksimal 10. Oke, kita buka ini dulu. Tadi kan ini kan udah dipasang kan, saya udah pasang. Nah, itu nanti pertama buka ini. Ya, dikit. Ini kan masih ditutup. Iya. Misalkan, nah ini langsung buka sama Pak Sarul. Ini. Buka dulu, baru ini buka. Iya. Nah, sampai 10. Udah? 10. Nah, Pak Mus udah tahu nih. Pak Sarul ternyata dia nggak ada nadi. Apa yang dilakukan Pak Mus? Nah, ini gue yang neken. Hah? Nah, itu langsung lakukan Penekanan dada. penekanan. Yo, praktek. Jari dari Di sebelah kiri. Kebalik. Nah, Kiri kebalik. Tangan kiri di bawah. kita
kalau ngomongin teori orang pasti akan langsung bingung. Kita langsung aja posisikan sebelah atas tetek. Ya. Jadi kalau sebelah atas tetek itu, udah itu langsung itu feelingnya itu memang dapat. Tapi kalau kita ngasih tahu ini sebelah ini ke atas lagi, ini ke bawah lagi, ini kurang itu pasti akan panik. Tapi kalau orang panik sebelah atas payudara langsung cepet. Karena maaf ya Pak ya, hal-hal yang bersifat negatif itu orang cepat ingat ketimbang orang hal yang bersifat positif ya kan. Di atas tetek Wah iya di sana gone ning kono ya. ingat aku di atas tetek gitu. Nah langsung Pak di Bahu. sampai 30 kali. Nah, Sadar putingnya cubit. nah udah sampai berapa siklus? 3 siklus, berarti sekitar 4 kali 30 kali 4 120. Nah 120 kali 4. Ini kan sama-sama olahraga nih, capean kan? Ngapain Pak Sarul berdiri di sini doang kan? Nggak ada gunanya kan? Mengurangi malah pasiennya hancur. Pak Sarul di belakang sini Pak untuk membackup ketika Pak Mus bilang Pak saya capek Pak ganti langsung. Oke, siap. Ya kan? Pokoknya Pak Sarul jangan konsentrasi pasien dan lain, kalau sudah terpasang semua langsung jangan bengong di sini. Nah, sembari Pak En mencari tenaga medis ini, nah itu baru. Misalkan ini nggak ada mobil Pak, maaf ya. Misalkan tinggal bertiga nih, nggak ada mobil, mobilnya banyak bocor dan lain-lain, terus nggak ada tenaga medis. Lanjut Pak, sampai pasien itu sadar. 30. Nah, Pak Adi batuk. Nah, respon, coba Pak Sarul respon. Responnya apa? Kalau laki-laki cupit puntingnya aja. Nah, cupit puntingnya nggak apa-apa. Dia akan lebih. Nah, kalau dia ada respon dada naik, nah, posisikan mantap. Berarti Pak Sarul berhasil melakukan bantuan hidup dasar. Good. Posisi mantap seperti apa? Tadi belum tahu ya. Coba Pak Adi, posisi mantap tadi seperti apa? Miring sebelah kanan, karena posisi jantung ada di sebelah kiri agar jantung ini rileks. Nah, ini di bawah. Nah, seperti ini Pak Sarul. Kaki itu menyilang satu lurus. Nah, setelah posisi mantap ini, apa yang akan dilakukan? Kita respon, cek lagi. Dia kan udah bangun, tapi dia ingin merileks dulu. Kita cek, Pak Adi, udah bagus kan nggak? Udah enakan nggak? Kalau misalkan dia membangunkan kepalanya, berarti dia bisa diposisikan duduk atau bisa diposisikan terlentang kembali. Tapi dia kalau belum bisa membangunkan kepalanya, tetap seperti ini sampai dia nanti bangun. Artinya sudah selesai ya. Tinggal Pak Mus ke keluarga bilang atau cari bantuan ke keluarga. Itu kan misalkan lagi ini nih, nggak ada mobil, nanti kelamaan kan. Nah, Udah dapat mobil belum? posisi mantap. sekarang Ini tetap dibawa ke rumah sakit nggak? nah kalau kayak gini alangkah baiknya tetap dibawa ke rumah sakit. Yang satu di rumah sakit itu alat lebih lengkap. Jadi di sana ada pengecekan EKG untuk denyut jantungnya, kemudian bisa mengecek lab darahnya, terus dan lain-lain. Jadi nanti keluarga kan tahu dia jatuh karena apa. Misalkan dia ada riwayat penyakit, keluarga akan tahu. Tapi jatuh karena kecapean juga keluarga juga tahu. Jadi dari hasil dia melakukan BHD, Pak Sarul melakukan BHD ini tidak akan disalahkan oleh keluarga. Oh, misalkan setelah saya dilakukan BHD berhasil, dibawa ke rumah sakit,
dia ada riwayat penyakit asma apa jantung. Nanti Pak Sarul nggak disalahkan dong, berarti udah melakukan hal yang benar. Akan tetapi kalau misalkan kita biarkan, kita nggak tahu dia nanti di rumah tidur benar apa tidur lewat. Nah itu yang kita takutkan. Kalau misalkan ada tindakan berkelanjutan, itu mengamankan pasien dan mengamankan yang menolong. Kadang kita sudah berhasil, terus dia nggak usah dibawa ke rumah sakit dah, harus ngabisin uang, ada BPJS. Kita terus dia pulang tidur dah. Besoknya 12. Pertanyaannya, kok suami saya meninggal kemarin diapain lagi sama lu Mas Sarul? Nah, kemarin kan saya diajarkan bantuan hidup dasar sama Pak Sigit. Terus kemudian Pak Adi udah bisa bangun, udah bisa ngomong. Kalau paginya dia meninggal, berarti kan bukan salah saya. Loh, ya nggak bisa. Lalu salah kamu, salah Pak Sarul dong, kan udah melakukan tindakan, terus nggak diselesaikan secara tuntas. Yuh, nggak bisa. Saya harus menyalahkan Pak Sigit dong, yang sudah melakukan pendidikan. Nah, otomatis kan yang disalahkan apa? Yang ujungnya kan, nggak ada yang disalahkan, yang awal pasti ujungnya. Nah, Pak Sigit, itulah kenapa dia bangun atau tidaknya harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan berkelanjutan. Pak Sigit, Ya. ketika pasien kolaps sampai dengan timbul kesadaran, arus oksigen ke pasien itu konstan atau seperti apa? Nah, arus oksigen tetap di meter yang maksimal 10 yang tadi. Oh ya. Nah, jangan sampai kita turunkan karena kita nggak tahu dia kolaps lagi apa enggak. Karena irama jantung tuh kita nggak tahu Bu, ya kan? Sama aja kita kayak penyakit ayan kan kita kan nggak tahu dia waktu kumat apa tidak. Tetap dimaksimalkan karena dengan maksimal itu kita sudah memberikan bantuan maksimal, posnya bantuan itu juga maksimal. Jadi tidak setengah-setengah yang tadi. Nah, itu mau bangun, mau dia tidak bangun, tetap kita bawa rumah sakit. Nah, tadi Pak Sarul, Pak Adi, ini. Nah, tidur lagi Pak, maaf ya Pak ya. Posisi tidur mantap tadi masih Posisi tentang nanti ketika sudah ada transportasi dan tenaga medis yang ada, misalkan sudah ada tenaga medis, nah terus saya datang nih, terus saya bantu, Pak ini harus dibawa ke rumah sakit nih Pak, ya udah kita angkat ke rumah sakit. Tetapi ketika saya nggak ada, terus kalian bingung, tapi sudah melakukan RJP minimal 2 kali siklus lah ya, jangan langsung berhenti, lakukan 2 kali siklus dulu ya. Misalkan panik, ya udah kita bareng-bareng angkat dengan oksigen, kita bawa ke rumah sakit terdekat, tapi dengan alat transportasi yang sudah siap. Ya kan? Nah, seperti apa nanti bawanya? Seperti tadi. Jadi jika berdua, gotongnya yang satu konsentrasi ke kepala dan dada, yang satu sebagai pengangkat tubuh. Jika bertiga, yang satu konsentrasi ke kepala, yang satu ke dada, yang satu ke konsentrasi ke berat badan tubuh. Nah, siapa leadernya? Leader pasti ada di atas, yang dekat dengan kepala dan jantung. Itu leadernya. Leader jangan sampai posisi ada di bawah, karena dia tidak tahu nanti ketika di bawah kepalanya kebentur apa, terus jatuh atau gimana. Jadi leader tetap posisi di atas. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, Pak, kita udah dibawa ke rumah sakit, ternyata telat. Ya sudah tidak apa-apa. Karena kan tadi saya mengajarkan 50% berhasil, 50% gagal. Karena kan ini bantuan hidup dasar, bukan bantuan hidup berkelanjutan. Apalagi ini adalah pendidikan untuk bantuan hidup dasar orang awam. Terkecuali bantuan hidup dasar orang medis, itu harus sebisa mungkin 80% berhasil. Tapi kalau ini orang awam, kan kita tadi 50% berhasil, 50% gagal. Yang penting apa? Kepedulian.
Jangan sampai ketika rekan-rekan kita itu sedang olahraga terus jatuh sakit, kita malah cuek. Itu yang membahayakan. Itu yang harus, kalau di orang medis harus dituntut. Kenapa Anda diam waktu teman Anda jatuh? Kenapa Anda malah ditinggalkan teman Anda jatuh? Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada kepedulian. Kita ibaratnya bersenang-senang bareng. Kenapa kita pas waktu kayak gini kita tinggalkan? Nah itu jangan berpikir gitu. Nah yang kedua, sebisa mungkin kalau membantu orang itu 2 orang. Jadi ada saksi, ya saksinya 2 orang. Jangan sampai dia karena dia udah jago nih, masa ini dilakukan sendiri. Wah, times waktunya itu nanti akan tidak tepat. Kepanikan dia akan meningkat. Tetapi ketika dia minta bantuan teman, ada saksi ketika terjadi apa-apa, itulah saksi teman kalian. Seperti itu. Itu bapak-bapak ya, sekilas tentang RJP. Nanti untuk selanjutnya bisa dilihat di videonya Pak RT ya. Intinya jangan panik, aman diri, aman lingkungan, sama aman pasien. Kita sudah punya alat-alat modern. Jika kita tidak menggunakan, sama aja kita kayak monyet dikasih tas yang dalamnya emas. Dia memilih tasnya, membuang emasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah ada alat, sudah ada komplit semuanya, semaksimal mungkin kalau kita ada teman yang jatuh, kita bantu. Tapi dengan step-step yang tadi. Nah, untuk step yang nanti saya printkan biar dibaca. Masalah dibaca apa enggak terserah, yang penting itu sudah ada informasi. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, satu-satu sehingga Ya Bunda. Silakan Bunda. Oh. Nah, ketika kan biasanya gini, ketika ada yang ada kejadian, biasanya kan orang panik tuh ya, berhubung jarak yang aman untuk ruang si korban itu seberapa? Karena kan biasa orang berhubung sampai akhirnya jadi pangap ya. Itu yang bagus seperti apa? Nah, jika banyak orang nih, sebisa mungkin jangan semua mendekat ke pasien, tetapi mencari bantuan, menyiapkan transportasi dan lain-lain itu lebih penting. Misalkan kita ada berbanyak ya yang sudah datang di sini sudah melakukan pelatihan, kalau saya tidak ada, ya itu yang harus melakukan, yang harus mendekat itu. Karena sudah saya kan udah dilatih sama Pak Sigit, itu harus mendekat. Sisanya dibilangin saja, Pak jangan diem saja, minta tolong cari transportasi atau cari dokter yang terdekat untuk ke sini atau enggak transportasi untuk ke sana. Artinya perlu juga untuk si korban supaya ada udara juga ya Pak? Iya, jadi yang tadi Pak, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman lingkungan, aman pasien ini termasuk dari itu. Itu termasuk dari aman lingkungan dan juga aman pasien. Ya. Terus Pak Sarul, ya, Bu. Kalau seandainya ada kejadian jatuh di kamar mandi, jatuh atau di tangga, apakah itu bisa kita langsung ambil tindakan untuk mengangkat, kemudian meletakkan di tempat datar atau bagaimana baiknya? Nah, ya terima kasih Bu. Pertanyaannya ini untuk ibu-ibu ya, karena bapak-bapak ini jatuh belum tentu di TKP, tapi ketika kita pulang mandi terus tanggap aja dia angin duduk, udah jatuh terus pingsan. Jika bapak-bapak misalkan atau keluarga kita yang jatuh di tangga atau di kamar mandi, misalkan di kamar mandi sudah posisinya kamar mandi kan kita sempit ya, sebisa mungkin ya kita angkat ke tempat yang lebih datar, tapi tidak usah jauh-jauh. Misalkan ini kamar mandi, terus ini ada jalan yang lebih datar, ya diletakkan di area tersebut, tidak usah kita angkat ke kamar karena itu lama prosesnya. Ya, ketika jatuh, kita ibu-ibu sendirian di rumah, ibu-ibu jangan langsung mengangkat bapak, ibu-ibu minta tolong dulu.
Minta tolong itu tujuannya apa, Bu? Mempercepat perbanduan, mempercepat tindakan. Kalau kita sendiri, malah kita kelamaan, ya kita panik sendiri. Tapi kita sebenarnya keluar, minta tolong, ada warga yang masuk, baru kita posisikan si bapak itu ke tempat yang datar, tapi yang lebih dekat dari tempat jatuh, tidak usah langsung ke kamar tidur atau mana. Nah, tadi prinsipnya, Bu, kita jatuh tidak tahu dia henti jantung atau henti nafas. Intinya kita akan membantu, ya Pak. Nah, intinya itu posisikan pada lantai-lantai yang keras, yang datar. Ketika kita sudah tahu kita lakukan RJP, maka bawahnya itu tidak akan jeblos atau membal lagi, jadi ada tekanan juga. Terus seperti itu, Bu. Ya. Ada lagi, Pak? Itu tadi ada oksigen ini tekanannya itu untuk satu kasus tertentu itu harus bisa nggak di atas 10 itu tadi? Nah, ya Pak, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kita ada 2, Pak. Udah 2 selang. Alhamdulillah ini satu saya bawa dari rumah sakit, ini paketan dari sini. Nah, ini untuk ini Karul sendiri, ini tekanannya 1 sampai 7, maksimal 7. 7 ke atas dia tidak akan berfungsi. Tapi kalau sampai 7 dia akan berfungsi. Nah, ini masuk ke tubuh kita hanya 70%. Nah, sedangkan ini 1 sampai 10. Di sini tekanan sampai 15, tapi ini tidak bisa memungkinkan sampai 15. Ini 1 sampai 10. Ini nanti yang masuk ke tubuh kita hanya 80% oksigen, tapi oksigen murni. Nah tadi yang telat saya jelaskan lagi, kadaluarsa oksigen ini tidak ada kadaluarsanya. Ini hanya menyusut dalam 1 tahun. Dan alangkah baiknya diganti oksigen ini kalau rajin itu 3 bulan sekali. Jadi dibawa ke depan ganti, itu sekitar 20.000. Pertanyaannya, Ya. tadi Pak Adi ketika jadi korban dipasang oksigen, rasanya gimana? Adem. Segar. Ada aroma atau gimana? Mungkin karena masih baru jadi masih ada bau plastik. Oh, ya oke. Iya. Oke. Nah, ya gimana, Pak? Melanjutkan dari yang Ibu tadi pertanyaan itu. Nah, Itu kan suka ada kepanikan ketika jatuh di kamar mandi kan. Iya. Posisinya misalnya gitu. Itu prosedur ngangkatnya seperti yang tadi kah atau ada tata cara tersendiri ketika korban baru pertama kali jatuh? Nah, tadi saya sudah jelaskan, Pak. Ketika ngangkat pasien, kita tetap pikiran kita yang utama adalah kepala sama dada. Jadi kita angkat bagian kepalanya kita safety, bagian dada kita safety. Jangan kita konsentrasi ke kaki atau ke tangan. Karena tadi biarpun kecelakaan yang terluka bagian perut ke bawah, itu orang masih bisa hidup, ya kan Pak? Kadang ada orang yang tinggal setengah aja tuh masih hidup kan. Tetapi kalau kecelakaan bagian kepala sampai dada itu biasanya tertolong atau tidak tertolong, seperti itu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan Bu? Pak? Ya. Kalau kita pingsannya di air, berenang kecemplung kali gitu ya, Iya. boleh nggak pakai ini, Pak? Nah, Ini kan tadi kan di darat kan ya pingsannya ya. Kalau kita tahu habis lagi berenang atau habis hujan atau habis kecemplung air gitu. nah ini fokus lagi Pak. Ini adalah bantuan hidup dasar pada area darat. Kalau di air itu ada bantuan hidup dasar yang lain. Beda lagi, Bu. Berarti Beda nggak lagi. boleh pakai ini ya? Ada tekniknya, cara mengeluarkan air dulu baru dilakukan oksigen. Boleh pakai ini, boleh oksigen ketika nanti air itu sudah tidak menyumbat pernafasan pasien, baru dilakukan oksigen. Tapi yang tadi saya ajarkan adalah bantuan hidup dasar pos olahraga. Misalkan pas olahraga kita ada cedera dan lain. Nah itu saja. Ada pertanyaan lagi Bapak, Ibu atau
mungkin saya nggak tahu nih Mbak tadi cerita apa intinya itu. Kalau misalnya kan pingsan nih, Nah, terus udah sadar, boleh nggak sih dikasih air minum hangat atau nah, Mie ayam. ini pertanyaan bagus nih. Ketika selesai pingsan, ketika selesai pasien itu sadar, terus kita lakukan tindakan itu pasien sadar, boleh nggak sih dilakukan minum, kasih minyak telon, kasih penghangat-penghangat itu? Sebenarnya tidak boleh, Pak. Satu, pasien setelah pingsan, recovery tubuh itu belum sempurna. Jadi bisa aja dia tersedak ketika dikasih minum, ya kan? Malah beresiko lagi. Sebenarnya itu ya mungkin kalau itu orang yang awam zaman dulu ya, mungkin kasih minum biar ada tenaga. Sebenarnya itu nggak boleh. Biasanya jeda sampai pasien itu benar-benar sadar ya, sekitar 3 jaman lah benar-benar dia sadar baru boleh dikasih minum. Karena kalau misalkan kita baru sadar nih selesai terus kita udah sadar terus dikasih minum, kita belum sempurna nih recovery tubuhnya, kita bisa tersedak. Nah itu bisa terjadi gagal nafas lagi, penyempitan. Nah proses tersedaknya air ke paru-paru itu biasanya akan menyempit pada saluran paru-paru. Nah itu yang berbahaya Bu. Nah kedua, jika habis pingsan dikasih minyak telon dadanya biar enak. Ini minyak wangi dulu ya. Kalau minyak wangi itu sebenarnya juga nggak boleh. Karena kan kita yang dibutuhkan oksigen 100%. Kenapa kita campur bau-bauan yang lain? Jadi oksigennya akan terbentuk dengan pewangi-pewangi yang lain, misalkan minyak dan lain-lain. Nah, misalkan dipijat-pijat, asal jangan dipijat dari area perut ke atas. Itu sedang recovery, sedang menyempurnakan lah istilahnya, menyempurnakan tubuh. Kalau pijat-pijat kaki silahkan, mungkin untuk meratakan peredaran darah yang ada di tubuh kita. Tapi kalau pijat-pijatnya sampai ke atas tuh dia sadar ke kepala dia nggak tahu, terus kita pijat-pijat, kita tarik-tarik rambutnya, malah nanti terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak. Kalau enggak sumbatan pada pembuluh darah yang ada di bagian jantung. Nah itu nanti jatuhnya ke stroke. Kok nggak ada riwayat stroke Pak? Nggak ada riwayat gula darah. Terus habis misal saya pijat-pijat itu kok jadi kayak gini. Nah kembali lagi ya, stroke itu ada 2, antara sumbatan sama riwayat.